Faslun, adapun ini adalah fasal lil iktidai, ialah untuk bermakmum. Syurutun, adapun beberapa syarat. Ada mutaqaddumihi, yaitu tidak mendahuluinya makmum fil makani, di dalam tempat, ala imamihi, atas imamnya. Syarat pertama itu tidak mendahului imam. Wa sunnah, dan disunahkan ayakifa, apa hendaknya berdiam, imamun, siapa imam, khalfal maqami, di belakang makom Ibrahim, indal Ka'bati, di sisi Ka'bah. Mana bi ngimamin Mekam bian lebih lomba mana. Maka posisi yang paling baik itu panika di belakangnya makom Ibrahim, karena dulu Nabi kalau sholat di Mekah itu panika pasti di belakangnya makom Ibrahim. Cepat awah tadi imam Masjidil Haram dan lebih lomba mana. Wa yastadiru, dan apa lagi, membentuk lingkaran, siapa makmum, al makmumun, haulaha, di sekitar Ka'bah. Wala yaduru, dan tidak bahaya, kaunuhum, apa adanya, al makmumun, jamak al makmumun, yang dalam gini kan pada al makmumin atau apa, aqraba, adalah lebih dekat, ilaiha, kepada Ka'bah, fi ghairi jihatil imami, di selain arah imam. Artinya manabi pada tak ada wan ke Mekah ni. Makom Ibrahim pada gambar di timur, di laut. Ni pada saya pernah tahu gambar. Ya pada tak tahu ni. Anggaplah di timur gitu. Seumpamanya makom Ibrahim itu pada timur gitu. Imam ngimamin. Jadi jarak dari Ka'bah ke makom Ibrahim itu kan jauh, berapa meter kan? Makanya pas makmum yang ada di arah selatan, arah utara, atau arah barat, pada ternyata mepet Ka'bah, semak ke Ka'bah, itu tak masalah untuk sebedai Mekah nih. Karena bukan di arah imam. Tapi bagi makmum yang ada di arah timur, panika tak boleh mepet ke Ka'bah, tetap kutu ibu dina imam, seperti itu. Kama law waqafa, sebagaimana apabila diam siapa imam dan makmum, fiha, di dalam Ka'bah. Ini pada kesempatan mian apa jangan dengan dalam Ka'bah. Imam tu dak barat, mian baca makmum tu dak timur. Mencet pun berada di dalam Ka'bah. Waqtalafa, dan berbeda siapa imam dan makmum, jihatan, arahnya. Leh. Dak ada mak bahaya mana dalam Ka'bah. Ya siapa tahu kita paringi izin ban otoritas setempat paling paringin masuk. Kalau sekarang kan yang dapat izin biasanya orang-orang penting kan gitu. Presiden atau tamu-tamu kehormatan saya undang berkerajaan bisa. Siapa tahu lebih kita untuk tamu kehormatan. Wa ayyakifa, dan sunnah diam zakarun, siapa makmum laki-laki, an yaminihi, di sebelah kanannya imam. Wa yata'akhkhara, dan mundur siapa makmum zakarun itu qalilan, sedikit. Fa in jaa, maka jika datang, akharu, siapa makmum lain, ahrama, maka takbiratul ihram siapa akhar, an yasarihi, di sebelah kirinya imam. Summa yataqaddamu, kemudian maju, al-imamu, siapa imam, au yata'akhkharani, atau mundur siapa dua makmum, fi qiyamin, di dalam berdiri. Wa huwa, adapun ta'akhur, ya ta'akhkharani itu afdalu, adalah lebih utama. Ini kecaran manabi makmum. Jadi kita kan kadang ketika jamaah pun dua-duaan. Jadi posisinya ada di kanan sakon ini, makmum kedua di kiri. Ketika pas mundur, manabi di praktek sholat sujud kiri itu, ketika dua makmum itu mundur, otomatis gang kan, maka caranya makmum panika merapat
ke pinggir. Jadi ketika mundur rapatkan softnya pas seduaan wanika carana. Manabi tak dirapatkan softnya deki makro karena merenggangkan soft. Manabi tidak mundur makro karena tak mundur. Repot. Praktek ini banyak tak yang malakin walan sekarang. Kadang orang tak tahu kan, takon-takon orang awam. Mun dari awam kan merasa pas mau bojong wah usah nong wah. Padahal boleh jalan kan. Boleh mundur ke samping seperti itu. In amkana jika bisa apa taqaddum atau ta'akhur. Gimana bi tak bisa agak dia salat nang tempat sempit. Kan tak bisa agak dia pon mentok dinding atau imam pun ngada ya. Imam pun ngada. Maka imamnya jangan maju atau salat muntek gelu. Makmumnya tidak mungkin mundur, maka satu-satunya cara ya makmumnya yang maju. Imamnya yang maju seperti itu. Jadi mana bisa maju, imam bisa maju, makmum bisa mundur, maka yang paling baik itu makmumnya mundur. Tapi kalau memang hanya imam yang bisa maju, makmum tak bisa mundur, ya sudah imamnya yang maju. Jadi mana imamnya tak maju, makro jemaah ini. Makro dalam segi posisi. Nah, dalam segi posisi makro, dalam segi-segi yang lain wanika bisa saja oleh fadilah. Jadi ini kan istilah ulama ya. Ada yang bilang langsung ada apa genjer jemaah. Ada yang bilang hanya dari gini kan, dari segi soft. Sedangkan segi-segi yang lain manika masih bisa ada fadilahnya. Gini kah mana bi unggul mana bi masalah genjeran kan. Can pangeran gitu. Wayastofu dan berbaris. Zakaroni siapa dua laki-laki khalfahu di belakangnya imam. Kamroatin seperti perempuan. Seperti satu perempuan fa'aktsaro maka lebih banyak. Nika manabi makmum maka dua maka langsung nanang ibudi. Manabi makmum apa nika bini kati yang pian bojang benrajina maka posisi istri itu di belakang kita. Bukan seperti posisi laki-laki ya, tapi di belakang kita satu orang. Sama mana kedua tetap di belakang. Mana bini di samping. Saya di samping mana laki. Wayakifu dan diam khalfahu di belakangnya imam rijalun siapa laki-laki. Ya. Fahunasa maka orang-orang banci bentuk. Fasibyanon maka anak-anak. Fahunatha maka banci, fanisaun maka perempuan. Ini ke urutan soft. Wa imamatuhunna adapun wa imamatuhunna dan nikah antofki wa imamatuhunna dan diam siapa imam perempuannya nisa. Wastahunna di tengah-tengahnya nisa. Wasatahunna di tengah-tengahnya nisa. Jadi mana bini pada bini ngimamin, ni bini ngimamin ni bini, ni ke posisinya neng tengahan bini neng yada. Seperti ini ya. Bini neng yada. Jadi enggak saya tada imam. Kayak bade imam gini ke situ. Rata. Iya. Keng yang ada adalah sokoni. Mana birata kan tahun le kan, anu makro kan. Intinya di satu sop itu benih pah neneng iada. Kan ini, kalau imam perempuan diamnya di tengah, bukan di depan. Ini kan pemahaman saya ya, tak tahu misalnya. Wa kuriha dan dimakruhkan lima makmumin bagi makmum infiradun apa menyendiri. Belia dulu bahkan masuk siapa makmum as-saffa kepada saf in wajada apabila menemukan siapa makmum sa'atan kepada apa lowong nggih.
Wa illa, dan jika tidak ada, jika tidak menemukan lowong, ahrama maka bertakbiratul ihram siapa makmum, summa jarra kemudian menarik siapa makmum, syahson kepada seseorang. Wa sunnah, dan disunahkan musa'adatuhu apa membantu makmum. Titik ini. Wa ilmuhu ni kan atofnya gak ada boleh. Atofnya ke syarat-syarat ada kan syarat-syaratnya bermakmum panika posisi kudu benar. Nah, ini kan makin wa ilmuhu ni kan syarat berikutnya ni kan. Benih atofkah sunnah membantu imam dan sunnah mengetahui. Atof ni kan urgen penting atau. Ni kan manabi ni kan banyak salah dan banyak tidak tahu. Banyak orang yang panik kan aja gak ada. Soft full di depan, kita hadir ke TBN, tak nemu kancah, aja orang pas takbir. Itu salah itu. Jadi yang benar kita takbir pas nace orang. Nace. Maka saya tace apa ni kesunah nyorot. Selesai saya tace ni takut tak ngerti. Jadi kan nikah hampir samar ilmu ngak nikah. Mun tak keng santri-santri sejud lakar ngeciongku, tak kak santri kadang tak tahu nih kalau. Ketika tace re tulit nang bagun. Lah, saya tace ni kesunah nyorot. Ketika saya tace panika nyorot, sof itu kan lowong. Ah ini tak makro punten. Deki saumpamana ada makmum baru, maka makmum baru panika saya kangkui no top soft. Mana bi makmum baru panika tak no top soft, atau mau cecer boleh, maka yang tadi mundur itu maju lagi. Jadi salat ni maju mundur. Wa ilmuhu, ini kan syarat berikutnya wa ilmuhu. Dan ini kan syarat kedua, mun bisa nomor lagi. Tapi mana dilihat syarahnya dalam beda nomor lagi. Wa thani syurutihi itu nih dalam. Wa ilmuhu, dan taunya makmum binti qalatil imami dengan berpindahannya imam. Biru'yatin dengan melihat, au nahwiha atau umpamanya ru'yah. Oke, tapi mana ngabas lebat TV kan kadang buat desapan gitu bangun pada artis jangan pejang nang Romana makmum kawareng sapejang nang Istiqlal. Karena melihat imamnya kan live gitu. Kita sagi. Wajib tima'uhumani kesyarat ini sangeneng dan berkumpulnya imam makmum bimakanin pada satu tempat. Fa in kana, maka jika ada siapa imam makmum di masjidin adalah di masjid, sahha maka salik tidak apa bermakmum. Wa in halat, sekalipun menghalangi abaniyatun apa bangunan-bangunan nafizatun yang tembus. Jadi kan kadang bangunan ada pet kan kadang masjidnya awal kini karena santri sejen banyak tambahin bangunan anyar. Jadi itu abaniyah semuttasilahnya mana. Itu bukan satu abaniyah. Tapi dua bangunan tambahin boleh. Tapi karena muttasilah maka fi hukmi bina'in wahid. Sebenarnya itu abaniyah beberapa bangunan semuttasilah keng hukumin setong yang dalam fikih. Pokok mana bi masjid panika bebas posisi mana saja. Karena kadang beda masjid panika sela bengabek muntean, nah bengabek ngada. Jadi bukan jadi masalah manabi untuk di luar masjid. Tapi manabi masjid bebas. Ini kan termasuk keistimewaannya masjid. Wa au bi ghairihi. Ya, ini ka ataf fa in kana bi ghairihi berarti. Au bi ghairihi atau di selain masjid, syurito maka disyaratkan fi fadhain di tanah lapang alla yazida apa hendaknya syurito maka disyaratkan fi fadhain di tanah lapang alla yazida apa hendaknya tidak lebih ma apa jarak bainahuma yang ada di antara imam dan makmum
walama dan tidak pula sesuatu baina kulli saffaini yang di antara setiap shaf au syakhsaini atau setiap dua shaf au syakhsaini atau dua orang ala salasimi'ati dhira'in atas 300 dhira' takriban secara perkiraan. Masa apa jangan ngantung mau udah timur. Satu dhira' itu Nabi menurut mayoritas ulama yang saya tahu sadhira' panika 40 beluk sente. Jadi Nabi 40 beluk kalih 300 ki. 300 dhira' panika 144 meter. Kayak itu saya 14.400 cm. Kan 100 cm semeter kan. Jadi kita buang nol lah. 144 meter. Jadi Nabi jarak dari imam ke makmum panika masih di bawah 144 meter, itu masih cukup. Masih sah. Perkara sunnah atau tidaknya tahu ning gelu. Nika sah. Jadi soft pertama dan soft kedua jaraknya apa nih kak 20 meter tak apa. Tetap sah. Wa fi bina'in dan di dalam bangunan ini kan Nabi fadha ya. Apa fadha? Fadha itu tanah lapangan. Wa fi bina'in dan di dalam bangunan ma'ama beserta syarat marra yang telah berlalu apa ada muhailin apa tidak adanya penghalang. Nabi posisi sholat itu di dalam bangunan, maka selain jarak tadi tidak lebih dari 144 meter, panika disyaratkan juga tidak ada penghalang antara imam dan makmum itu. Awukufu wahidin atau diamnya seseorang hidha manfadhin di lurusnya manfad itu lubang fihi di dalam hail. Seumpama imamnya dalam ya. Imamnya dalam, makmumnya luar. Ada penghalang maka kutu beda orang di sini. Mubaligh lah istilahnya gitu. Mubaligh je saya. Tapi mubaligh biasanya suara gitu. Ini ka napa istilah Nabi kitab lupain udah napa istilahnya gitu. Napa pun. Aku udah kelupain. Iyalah gini lah. Ada istilahnya, ada istilah khusus itu. Jadi imam berdiri dalam ruangan, makmum berdiri luar, yang mana makmum panika tidak tahu daga imam, maka kutu mubaligh. Dan mubaligh lah saya pakai istilah ini ya, tapi sekalipun ini salah. Yang ada di pintu ini posisinya bagi makmum yang di luar bagaikan imamnya. Jadi makmum yang di luar tidak boleh mendahului mubaligh pintu ini. Jadi seumpama Allahu Akbar kata kita cek makmum sih kata. Karena hanya imam kan ini kan paralel kan. Makmum paralel. Bukan imam. Nah, apa istilahnya aku lagi lupain gitu. Waduh, ada istilah Arab begini kan. Fayasihu maka sah iktida uman apa bermakmumnya orang khalfahu yang ada di belakangnya wahid au bijanibihi atau di sampingnya wahid yang jadi mubaligh lah itu ya, yang jadi perantara itu. Kama laukana sebagaimana jika ada ahaduhuma siapa salah satunya imam makmum di masjidin adalah di masjid wal akharu dan yang lain kharijahu adalah di luar masjid. Imamnya masjid, makmumnya luar. Atau makmum masih masjid, imamnya luar. Kan masjid tidak harus seperti sekarang kan. Kan sebenarnya bina masjid panika sekalipun tegel biasa diwakaf jadi masjid ya sudah jadi masjid itu sekalipun belum ada bangunannya. Imamnya nang tegel juga ada kan. Makmumnya ning tegal jembudian ning masjid. Jadi imamnya luar masjid, makmumnya beda masjid seperti itu.
Tapi kan mana bi makan segampang kita ngerti di imamai masjid makmum luar. Makanya kan kapra terjadi kan. Biasanya untuk masjid-masjid setak kebua biasanya gitu. Makmum kan beda luar. Wahua adapun al-akhar wal masjidu dan masjidnya kasoffa ini adalah seperti dua sof. Maksudnya nggak nih ya? Jadi mana bi imam itu ada di masjid, makmumnya ada di luar, maka yang jadi perhitungan 144 meter panika bukan dihitung dari imamnya, tapi dihitung dari ujung masjidnya. Jadi masjid kini kan luas umpamanya makmum budi-budi, maka 144 meter itu 300 dirok hitung dari masjid. Dedek ondek aja sanggen kan masih bina masjid. Jadi bisa jadi imam udah ada masjid lancong kan. Kan bisa jadi masjid panika sampai 200 meter masjid kan. Makmum di luar. Itu tetap sah. Asalkan nengaleh ke imam ada. Tahu lah ke inti kolatnya imam itu. Berarti ukuran masjidnya dari yang dibina masjid. Iya, yang dibina masjid. Bangga masjid. Bener, yang dibina masjid. Ki usah tanya ke wakifnya. Saya tanya ke wakifnya, napa ken bangunannya, napa hanya ruangan dalam, napa bentai rasa, kita kudu tanya ke wakif. Wala yadur dan tidak bahaya syari'un apa jalan raya, jalan umum, wanahrun dan sungai, makmum timur sungai, imam barat sungai. Ini kan tak ada apa, karena panika masih bisa murur, bisa depak ke imam, ya sekalipun usaha langoy. Wa kuriha dan dimakruhkan irtifa'uhu apa tingginya makmum ala imamihi atas imamnya makmum waqsuhu dan sebaliknya irtifa'ul makmum alal imam illa lihajatin kecuali karena kebutuhan. Fayusannu maka disunahkan apa irtifa'. Jadi menabi ingat masjid lantai 2 itu termasuk semakro karena irtifa'ul makmum alal imam. Tak tahu ya menabi karena tak kabua apa eko ca'ah hajat. Menabi karena tak kabua dek macam oleh solat dan nengi tanah. Tak on tinggi. Kan beda kadang ingat di sini masjid manabi perpan santreh beda tak kebuat punten pas te alwa ka lorong ke eko cah hajat ka di atas karena sebenarnya manabi salat luar lorong di timur masjid pun kalau jong budi ada posisi iki ngono pejeng lorong wah kawata hajat manabi sempitnya masjid panika oleh abangun lantai 2 seperti itu. Manabi wa masjid itu pada pinggir tase umpamana bis padeng je hajat karena tak kira bejeng ning tas tase. Kakiyami ghairi muqimin ba'da faraghi iqamatihi. Kakiyami ghairi muqimin seperti bangunnya selain orang yang iqamah ba'da faraghi iqamatihi setelah selesainya iqamahnya mukim. Gula tak pati ngerti nih ya.
Ini ku hasyiahnya dulu. Kaqiyami ghairi muqimin min muridi shalah ba'da faraghi iqamatin. Cegana salahnya orang yang seiqamah salah sedar. Ini kecegak apa jangan apa gitu. Kata masuk sesun lagi kakiyami bangunnya salaina mukim setelah iqamah dan nikah. Jadi kapan kita mau berdiri? Mana boleh jangan kata? Napa ken ngantang iqamah? Napa ken hayya 'alas shalah? Nah, maka di sini yang disunahkan untuk selain imam, untuk selain mukimnya, gimun saya iqamah tapi juga ada gitu. Untuk selain mukimnya, panika cegana bila mare iqamah. Allahu akbar la ilaha illallah baru itu bangun. Kecuali orang saya sepo melarang terjaga maka tak dapat jaga kada dan ni kan. Mungkin mereka gula pernah ketemu keterangan ini waktu jaga imam ni kan nang kitab Wablul Ghamam. Bedek gula di kitab karang ulama Yaman Wablul Ghamam fi ahkamil makmum wal imam. Engak bulugul maram gak disak tebelah kini kan masalah salat berjemaah. Kini kan adalah kitab komentar atas kitab pertamanya. Mana kitab pertama Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Dikomentari ban ulama Yaman penapa Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal dan ini pas jadi kitab Wablul Ghamam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Kini kan masalah berjemaah gini kan dari ada budi. Lengkap gini kan. Fokus berjemaah gini kan. Tadi betal wudhu nang gini kan. Oke, berarti ini maksudnya sunnah bangun untuk sholat itu setelah iqamah. Kecuali bagi orang yang selakar iqamah tibi. Mana bi tukang kamat ada pergi juga kan ada. Wa kuriha dan dimakruhkan ibtida'u naflin apa memulai sholat sunnah ba'da syuru'ihi setelah mulainya mukim fiha di dalam iqamah. Mana bi ampun ngentang iqamah maka makruh sholat sunnah. Bagaimana qobliyahnya? Panika bisa dilakukan setelah sholat fardu. Melakukan qobliyah setelah sholat fardu itu bukan qadha. Tetap ada. Jadi seumana tak sempat sepanjang qobliyah, maka deki mari pasang fardu, sholat qobliyah boleh. Saya kocak qadha panika menabi sampai keluar roto. Kita bajang qobliyah, tak bajang qobliyah duhur, tak bajang ba'diyah zuhur maka tempat ampun azan asar maka itu qadha qobliyah ba'diyahnya. Tapi mun nabi kita azan asar panika bukan qadha aja bon. Fa in kana maka jika ada siapa man nih kaki musolli fihi ialah di dalam nafal atamma maka menyempurnakan siapa musollihu kepada nafal lam yakhsha jika tidak takut siapa musolli fauta jama'atin kepada napa fawut ki bahasa Indonesia nah takmilo berjemaah tertinggalnya berjemaah. Ki masa usah tegar takmilo nah. Jadi kita kadang kan pon kedungan tanggup dia makan bah temu iqamah ya sudah selesaikan itu sekalipun kita takmilo fadilatut taharrum.
Wa niyatu iqtidain, nikah lain boleh lagi. Syarat berikutnya nikah nomor 4, wa niyatu iqtidain dan niat bermakmum. Au jamaatin atau niat jamaah. Wa fi jum'atin dan di dalam sholat Jumat ma'a taharrumin beserta takbiratul ihram. Kalau sholat Jumat niat makmumnya itu waktu perpaan takbir. Tapi manabi benih sholat Jumat panika bisa niat di tengah. Jadi manabi orang was-was panika kadang nambes niat cek benyan bere. Jadi manabi yang was-was panika niat sesimpel mungkin. Usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Makmumah nyosol. Usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Kan dek nikah tadangan niat pada teh makmumah. Alah seperti itu. Tapi deki bi abak memerlukan nomor 2 numba mana tak apa. Jadi seumpama ya. Seumpamanya imam sudah ada rakaat ketiga. Kita baru datang. Kan kadang pada sebagian orang sesangkah manabi imam mare ngolok salam kita jaga ketibian. Sehingga enggak ada ketibi. Deki bila lah depak karo kata imam baru pas masuk ke dalam berjamaah ni kau le. Mengenai makruh tidaknya saya tidak tahu ini. Jadi ngantang ada nabang je lagi. Deki bila la depak karo kata imam rakaat bertelok, kita la depak bertelok baru niat berjemaah. Oleh. Bekani tapi ini. La ta'yinu imamin tidak wajib menentukan imam. Gulaan niat agama makmum kesimpulan memang ini kata tak wajib, justru jadi masalah kalau menentukan. Sama usolli fardhu zuhri iktidaan li Zaidin makmum ke Zaid, maka masalah tak sah kecuali beda isyarah iktidaan li Zaidin hadza gula makmum ke Zaid nikah, maka masalah tepak kebekari mama sah karena beda hadzan. Untuk dah hadzan tak sah. Kita sakong rekong nah makmuman lillahi ta'ala tak usah nontokin imam. Kan kita kadang tak tahu kayak imam siapa kan. Falau taraka maka jika meninggalkan siapa makmum kepada niat au syakka atau ragu siapa makmum wa taba'ah dan mengikuti siapa makmum fi fi'lin di dalam pekerjaan au salamin atau salam ba'dan tidharin setelah menunggu kathirin yang banyak au ayyana atau menentukan siapa makmum imaman kepada imam walam yushir dan tidak memberi isyarat siapa makmum wa akhto'ah dan salah siapa makmum batalat maka batal salatuhu apa salatnya makmum. Wa niyatu imamatin adapun niat menjadi imam syartun adalah syarat fi jum'atin di dalam sholat Jumat. Sunnatun adalah sunnah khabar tsani ya. Sunnatun adalah sunnah fi ghairiha di dalam selain Jumat. Ki imam mak bojeng ketibi ke ngandi makmum dan ni. Jadi abojeng ketibi ke ngandi makmum. Enggak bisa. Karena imam tak niat jadi imam. Fala yadur maka tidak bahaya fihi di dalam ghairiha khata'uhu apa salahnya imam fi ta'yini tabi'ihi di dalam menentukan orang yang mengikuti imam. Karena imam panika memang tidak wajib tidak wajib artinya dia kan merasa apa yang ketibi ternyata andi makmum lah itu tak masalah. Jadi dia itu khotok fi ta'yinit tabi dia mengira tidak ada makmumnya ternyata berdesin norok bunte ibu dina. Jadi kan khotok itu imamnya kan. Nah, ini kan tak masalah. Wa tawafuqu nazmi salataihima ini kan syarat berikutnya cocoknya susunan dua sholatnya imam dan makmum. Karena susunan sholat itu ada susunan sholat yang tidak sama. Ingat sholat gerhana kan susunannya tidak sama dengan sholat zuhur. Fala yasihu maka tidak sah
iya oke. Maka tidak sah apa iqtida. Maka tidak sah apa bermakmum ma'akhtilafihi beserta bedanya nazmu sholataihima. Kamaktubatin seperti sholat fardu wa kusufin dan sholat gerhana. Au janazatin atau sholat jenazah. Bajang duhur sama mukarek bajang jenazah men pas temu takbir Pak kala dan. Wa yasihu dan sah apa iktida bermakmum li muadzin bagi orang yang sholat ada biqadin kepada orang sholat qadha. Wa muftaridin dan orang sholat fardu bimutanafilin dengan orang sholat sunnah. Wa fi tawilatin dan di dalam sholat panjang biqasiratin dengan sholat pendek. Maksudnya sholat panjang zuhur apa mau subuh. Boleh. Cuma beda zuhur apa mau subuh ni kekodoan berarti ini. Wabil ukusi dan sebaliknya. Wal muqtadi adapun orang yang bermakmum fi nahwi zuhrin di dalam umpamanya salat zuhur bisubhin dengan salat subuh kepada salat subuhi areng abajang zuhur makmum ka abajang subuh au maghribin atau maghrib ka masbukin adalah seperti makmum masbuk. Wal afdalu adapun yang lebih utama mutaba'atuhu adalah mengikuti imam fi kunutin di dalam kunut wa tasyahudin dan tasyahud akhirin yang terakhir. Oke, kita abajang duhur apa mumureng bajang subuh ya duhur aku not. Karena nyaman na bagi wujubul mutaba'ah. Wa fi aksi dzalika dan di dalam sebaliknya itu kan ki iburu sebenyaan rokaat sebenyaan makmum kuasa sekonian maka statusnya seperti makmum masbuk semakin mana bi terbalik sesakonian makmum kuasa sebenyaan fi aksi dzalika di dalam sebaliknya itu idza atamma apabila menyempurnakan siapa makmum farokoh maka niat mufarokoh siapa makmum hu kepada imam. Wal afdalu adapun yang lebih utama intizaruhu adalah menunggu imam. Fi subhin di dalam salat subuh. Ini keterangan rancang ya nih. Jadi manabi subuh makmum ka isya mau ke duhur bagi subuh makmum ke duhur nih kak mungkin nih kak apa jeng subuh duhur nih subuh makmum ka zuhur. Bagaimana caranya? Kita kan mereka ada kan makmum mereka ada. Kalau makmum panika akan menyudahi sholatnya langsung ngolok salam atam macan giburu mau menyelesaikan sholatnya maka harus niat mufarokoh langsung ngolok salam. Tapi lebih baik dia nunggu duduk ngantos sampai deki imam panika rakaat keempat maca tahiyat deki ngolok salam bareng iki bakabit nih karena ngantos du rakaat kan. Tapi mana bi maghrib panika tak bisa ngantos. Cek pon di sini. Mana bi maghrib panika tak bisa ngantos imam karena dianggap makmum panika menambah duduk yang tidak dilakukan oleh imam. Kan mana kita bajang maghrib makmum goreng bajang zuhur ya kan otomatis kita akan duduk panjang di rakaat ketiga. Sedangkan imam itu sholat zuhur. Imam sholat zuhur duduk tidak duduk di rakaat ketiga. Berarti mana bi makmum panika pas ngantos
menang solat maghrib yang makmum kepada solat zuhur, maka makmum panika dianggap melakukan sebuah pekerjaan yang tidak dilakukan oleh imam, dan itu membatalkan solat. Jadi menabi maghrib pejang ke makmum ke zuhur, solusinya memang mufarokoh seperti itu. Yang kata ni kan melarat nih, melarat makmum lain server nih. Wayak nutu dan berkunut siapa makmum in amkana jika memungkinkan apa kunut hu kepada makmum. Waila dan jika tidak taroka maka meninggalkan siapa makmum hu kepada kunut. Kini kan menabi kita apa jang subuh makmum kau orang apa jang zuhur. Tantona kan tak kira kunut. Oke kan? Bagaimana makmum panik kecil apa jang subuh? Sebisa mungkin kunut. Monki bisa konot, karena konot panika tidak harus selesai itu Allah mahdini fi man hadait. Yang penting ada doa setelah i'tidal, panika sudah dianggap konot. Jadi Rabbana lakal hamdu min samawati min al-ardi wa min syai'in imam temu apa? Sujud kita nambahin doa Rabbighfirli Allahu akbar. Ya sudah kita konot. Kan bisa kan? Mana biang ponce tak bisa na saya konot tahu mana? Karena imam cepat umpamanya kan beda imam masih cepat umpamanya mungkin kita nambahin Rabbil Firli deki kita ketinggalan beberapa rukun umpamanya ada konsekuensi berat deki sudah tak usah konot langsung norok bayin seperti itu. Walahu dan ialah bagi makmum firaquhu adapun berpisah dengan imam liyaqnuta untuk berkunut siapa makmum. Titik ini, titik. Wa muwafaqatuhu, syarat berikutnya wa muwafaqatuhu dan cocoknya makmum, menyocokinya makmum gitu. Fi sunanin di dalam sunnah-sunnah tafhusyu yang parah, mukhalafatuhu apa menyalahi imam fiha di dalam sunan. Nikah syarat berikutnya yang kita nikah sama-sama mengerjakan sunnah. Kalau imam mengerjakan sunnah maka makmum harus sama-sama mengerjakan sunnah itu. Manabi deki sakerana akan terjadi fuhsyul mukhalafah, akan terjadi perbedaan bentuk solat yang sangat parah ketika makmum panika tidak mengerjakannya. Jadi seumpamana imam panika mengerjakan sunnah ternyata makmum tidak mengerjakannya, maka deki dilihat napa deki menimbulkan mukhalafah fahisyah, perbedaan sepadang jelas. Manabi menyebabkan perbedaan sepadang maka betal. Tapi manabi menyebabkan perbedaan setak padang maka panika tak betal. Ya contohnya seperti itu. Kita bejang subuh imam tak konot. Bahwa tak konot imam reh. Kok konot ta? Rabbighfirli Allahu akbar. Kan tak temu ben orang. Ya bas orang roh pada tak konot taduan. Padahal makmum konot dengan kunut Rabbighfirli gun. Ini kan mana mukhalafah tapi tidak fuhsyun. Gitu. Tak muwafaqah di dalam sunnah tapi tidak ada fuhsyul mukhalafah di sana. Tapi mana Nabi pas kunut Allah mahdini fi man hadait sampai mare. Imam tak kunut, pas makmum kunut Allah mahdini fi man hadait sampai mare, batal itu makmumnya. Seperti itu. Wa tab'iyatun dan mengikuti bi ayat akhara dengan hendaknya napa? Pergi amontean. Ya, mengakhirkan taharrumuhu apa? Takbiratul ihramnya makmum. Wala yasbiqu dan tidak mendahului siapa makmum hu kepada imam birukna ini dengan dua rukun fi'liyah ini yang bangsa fi'li. Amidan hale apa? Sengaja, aliman dan hale mengetahui. Ki norok bunte. Ki masa beda makmum pas takbir gade dan takbiratul ihram gade. Kadang beda boleh nah. Nikah tapi ada sebuah masalah sebisa kebaik tepekan. Makmum takbiratul ihramnya mendahului imam tapi sah ada
Coba cari, minta temu biar lila. Ada. Kasusnya seperti ini. Kasusnya imam at-takbir, Allahu Akbar. Mau takbir. Makanya imam panikan di problem dalam niatnya umpamana lupa tak asa ternyata tak niat takbiran lawan Allahu Akbar. Tak sak kasak kayak budi ju awan tak sah segala. Allahu Akbar. Ini kesah dia. Ini kan hakikatnya takbiratul ihram mau mendahului imam, tapi ini kesah. Keng jak saking apa semua padang mau ni kawas. Betal kok. Allahu Akbar, ya tak bisa pada saya budi pada karena jelas-jelas mendahului imam. Nika imam mah tak sak korupsi. Allahu Akbar, ya tak sak. Gimana nih wah Allahu Akbar kan kita mau ban makmum makan. Mak takbir boleh. Tak bisa kayak bisa makmum mah. Betal gak bisa usaha kadang boleh, saya takbir boleh. Aneh gitu lah gini lagi. Wala yatakhallafu dan tidak boleh tertinggal siapa makmum bihima dengan ruknain, dengan dua rukun. Bila uzrin dengan tanpa uzur. Fa in khalafa maka jika menyalahi siapa makmum batalat maka batal salatuhu apa salatnya makmum. Mendahului takbiratul ihram jangan gila. Atau mendahului dua rukun. Imam ki macarat soratan ambian pun sujud teh. Ini kan sudah mendahului ruku, mendahului i'tidal. Dan pun sujud teh. Ya batal. Tapi Nabi imam ki macarat soratan pian ruku kada, ini tak batal ki. Buma kok ruku kada, dinasan-nisan ngantos. Boleh. Tapi mana bijak tak napa. Ruku kada tu. Buma ruku kada jaga boleh. Jadi bisa jadi dalam solat itu makmum ruku dukale, i'tidal dukale, sujud pertama dukale, julus dukale, sujud kedua dukale. Bisa jadi. Ketika makmumnya panika mengira, contohnya enggak nih ya. Allahu Akbar, wajang. Berdekasaan makmum ngiding ngaton Allahu Akbar, ruku. Sangka imam yang Allahu Akbar ruku. Ternyata imam tak ruku. Imam tak ruku, jaga boleh. Deki imam ruku boleh. Karena ruku dukale panika. Ruku imam abi tu mana ruku. Berdekasaan enggak sami Allahu liman hamidah jaga. Bahwa mungkin imam ki ruku boleh. Berarti kan tidak juga ada. Karena makmum salah sangka imam selesai, akhirnya pindah, ternyata imam belum selesai, balik lagi. Oleh seperti ini. Tapi mana bila sengaja juga kada, ya tak bisa. Tak bisa balik karena memang sengaja. Wal uzru adapun uzur ka'an asra'a ialah seperti cepat. Imamun siapa imam mempercepat imamun siapa imam qira'atahu kepada bacaannya. Wa raka'a dan ruku' siapa imam qabla itmami muwafiqin sebelum menyelesaikannya makmum muwafiq al-Fatihata kepada Fatihah. Fayutimmu maka menyempurnakan siapa muwafiq ha kepada Fatihah wa yas'a dan berjalan. Iki berjalan benih maksudnya jalan soko ya, menjalankan salatnya iki. Siapa makmum khalfahu di belakangnya imam malam yusbaq selama tidak didahului siapa makmum bi aktsara dengan lebih banyak min thalathati arkanin dari 3 rukun tawilatin yang panjang. Wa illa dan jika tidak tabi'a maka mengikuti siapa makmum hu kepada imam summa tadaraka kemudian menyusuli siapa makmum ba'da salami imamihi setelah salam imamnya makmum. Ini kak contohnya begini, uzur itu seperti imam cepat panika kemungkinan besar terjadi di daerah-daerah terawian ya kan, terawian kan cepat imam kan, sedangkan statusnya dia muwafiq. Jadi ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Kenapa makmum muwafiq? Makmum muwafiq panika makmum yang setelah takbiratul ihram dan setelah takbiratul qiyam panika menututi waktu yang cukup untuk baca Fatihah, maka dia makmum yang berkewajiban menyelesaikan Fatihah. Jadi seumpamana kita Allahu Akbar takbiratul ihram, imam masih baca Fatihah, iya kan?
Makanya kita diam saja mendengarkan Fatihahnya imam. Niatah maca Fatihah setelah amin. Ternyata imam pas maca suratan Yasin. Yasin seayat gun. Yasin Allahu Akbar. Otomatis kan makmum ini tidak mungkin bisa menyelesaikan Fatihah hanya dengan sayasinan, iya kan? Nah, maka makmum ini wajib menyelesaikan Fatihahnya. Kenapa? Karena kalau kita hitung jarak dari takbiratul ihram ke rukuknya imam, panika cukup diisi Fatihah. Berarti dia statusnya makmum muwafiq. Tapi manabi jarak dari takbiratul ihram panika ke rukuknya imam panika memang tidak cukup diisi Fatihah, berarti dia makmumnya makmum masbuk. Jadi masbuk panika bukan hanya masbuk rakaat ya. Ada masbuk rakaat, ada masbuk Fatihah. Masbuk Fatihah bagaimana contohnya? Seperti kita takbiratul ihram, imam ampon para ruku'. Imam ampon lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kita takbir. Maka kita masbuk Fatihah. Kita masbuk Fatihah sudah tak usah Fatihah karena kita Allahu Akbar, imam sudah juga Allahu Akbar ruku', kita tak usah baca Fatihah. Kita masbuk Fatihah. Tapi manabi kita makmum muwafiq sejan kiuru maca sayasinan nih imam. Maka kita kudu nyecer. Dan rakaat ini masih dianggap cukup selama kita tidak ketinggalan 3 rukun panjang. Berarti manabi rukun panjang itu ruku ya. I'tidal rukun pendek. Tai bitong. Sujud pertama, julus baina sajdatain itu rukun pendek. Sujud kedua. Manabi kita kajepok ke imam nang sujud kedua, maka kita mil rakaat. Ngerti? Jadi kita imam maca sayasinan, kita memari Fatihah, otomatis kita akan ketinggalan. Nah boleh terawih gitu. Terawih secepat nih kan. Jadi bagaimana caranya? Kita nabang imam. Selama kajepok sujud kedua maka miloh. Tapi manabi sujud kedua tak miloh, berarti kita masbuk bi salasati arkanin tawilah. Kita sudah tertinggal 3 rukun panjang. Maka mau tidak mau, maka rakaat kita tidak cukup. Kita julus baina sajdatain, ternyata imam sudah bangun dari sujud keduanya. Ya sudah, kita tak bisa melanjutkan sujudnya ini. Kita langsung noro tahiyat pas. Deki imam salam kita bangun. Karena kita kalah 1 lap. Fa'ilam yutimma, maka jika tidak menyelesaikan siapa muwafiq kepada Fatihah li syughlihi, karena sibuknya muwafiq bisunnatin dengan sunnah, fa ma'zurun, maka adalah diuzurkan. Ka makmumin, seperti makmum, alima yang tahu siapa makmum, au syakka atau ragu siapa makmum, qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya makmum, wa ba'da ruku'i imamihi, dan setelah rukuk imamnya makmum, annahu, bahwa sesungguhnya makmum, taroka adalah meninggalkan siapa makmum al-fatihata kepada Fatihah, fayaqra'u, maka membaca siapa makmum kepada Fatihah, wa yas'a, dan berjalan siapa makmum kama marrah, sebagaimana yang telah disebutkan. Jadi masyghul bisunnah pada naban se ki buru itu ya, pada naban imam secepat gak bisa. Pas kanto boleh makmum yang yakin atau ragu sebelum ruku meragukan Fatihah. Nika menabi gula sering terjadi ketika imam maca suratan lanceng. Jumatan kan biasa ala-ala kan. Ketika imam maca suratan lanceng, nika ketika para aruku gasa, gula sering mang. Kok maca Fatihah baca ya? Maka makmum itu wajib baca Fatihah. Kan kita ragunya larak para aruku. Kita ragu
ya wajib baca Fatihah, tentunya kita apa nih kak ketinggalan kan. Nah, ini kan yang mana ma'zur. Jadi ma'zur. Jadi ma'zur sepenting kejapok deki sujud kedua. Wa ingkana dan jika ada apa ilmun au syakkun itu alima au syakka itu ba'dahuma setelah ruku'ihi wa ruku'il imam. Okay. Ba'dahuma setelah ruku'ihi wa ruku'il imam. Lam ya'ud maka tidak boleh kembali siapa makmum ilaiha kepada Fatihah. Contohnya lah mang kita lah kadung ruku pas mang duh kok macam Fatihah panja ya ibu, maka tak bisa kita berdiri lagi. Otomatis rakaat ini tidak terhitung seperti itu. Dikit nambahin rakaat. Bal yusolli bahkan salat siapa makmum rakaatan satu rakaat ba'da salamin setelah salamnya imam. Wa sunnah dan disunahkan limasbukin bagi makmum masbuk alla yastaghila apa hendaknya tidak sibuk siapa masbuk bisunnatin dengan sunnah bal bil fatihati tapi dengan Fatihah, tapi langsung menyibukkan diri dengan baca Fatihah. Illa ayyazunna kecuali menduga siapa makmum idrakaha kepada menututi Fatihah. Kita kan temuan masbuk tak masbuk kan kita kan kadang nyangka muwafik tapi ternyata masbuk, bisa jadi kan. Contoh kita ngentang takbiratul ihram ketika imam itu sudah ayat terakhir Fatihah la ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita Allahu akbar nyangkana imam panika akan baca surat-suratan secokop kang hui diisi Fatihah. Maka macam saya sih dan numbawana. Kita kan mengira muwafik ternyata masbuk kan. Tapi kan kita bisa ngenengenin kondisi kan. Bisa ngenengen menabi salat-salat biasa yang nggak masjid kan rang-rang seperti ini. Yang mana biku nama makmum sekanjaan siapa jengke bibi kan saya tak ada yang prediksi kan saya kadang cetas tak akan tambah jarat seoratan tekarokan mersetong bola nah. Wa idza raka'a dan apabila ruku imamuhu siapa imamnya makmum walam yaqra dan belum membaca siapa makmum kepada Fatihah fa illam yastaghil maka jika tidak menyibukkan diri siapa makmum bisunnatin dengan sunnah tapi maka mengikuti siapa makmumhu kepada imam. Wa ajza'a dan cukup apa ruku hu kepada makmum. Wa illa dan jika tidak qara'a maka membaca siapa makmum biqadriha dengan seukuran Fatihah. Ini kan jam segala nih ya. Ini kan makmum masbuk dan makmum muwafiq seperti itu. Jadi Nabi setelah takbir itu kita langsung baca Fatihah ternyata tak marah. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahu akbar imam itu sudah langsung naro buntek kita. Kenapa? Karena setelah takbir kita langsung kewajib. Kita tak baca iftitah, tak baca ta'awudzkanna, gitu kan? Tapi Nabi biqadriha dengan kadar apa tadi? Fatihah ya. Kalau dengan sekedar sunnah lopot. Biqadriha dengan sekedar sunnah. Tapi Nabi setelah takbiratul ihram kita melakukan sunnah sehingga kita panika ketinggalan Fatihah, maka kita panika kotu nyicer sekedar sunnah itu. Jadi Nabi gula ki apa jang tarawih ini kan saya sebut karena nyari saya bersentak. Kalau saya Allahu Akbar langsung bismillah. Kenapa? Karena kalau saya baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah imam ruku, maka
Gula kita pak Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Allahu Akbar, maka gula tak boleh langsung naruh ruku. Tapi gula kita tu melanjutkan ayat berikutnya sekedar ta'awudz tadi. Ta'awudz itu kan sekitar satu ayat kan? Berarti gula kita tu melanjutkan ki Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi tebang duh Maliki Yaumiddin pak cukup apa benbenyakan huruf bismillah ya. Kadang gula wang seperti ini. Kok orang Maliki Yaumiddin ijaga na'budu Allahu Akbar. Maliki Yaumiddin itu katon enten ki bismillah ki bentenan ki cukup ki. Sabitong ini kan. Tapi karena gula ragu takok gula nyecer ternyata masih ada kekurangan dari ukuran basmalah, ukuran ta'awudz yang saya baca sebagai sunnah itu. Jadi mana bi salat sepanika saya ampun ada kemungkinan besar panika saya kira tak kejepo langsung gula baca bismillah aja. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, langsung seperti itu. Jadi deki imam merukuk gula langsung ngerukuk tak usah kira-kira. Yang boleh pas ki macam iftitah umpamana. Itu kan usah nyecer sebenarnya iftitah yang dibaca itu. Iftitah yang kita baca itu menghabiskan berapa menit, berapa detik, maka kita kudu nyecer sekian detik seperti itu. Terus ki tongki nangkung ini. Male ini kan lain bab nih ya. Faslun tangkoti putus kuduatun apa bermakmum bi khuruji imamihi dengan keluarnya imamnya makmum min salatihi dari salatnya imam. Katia imam betal panggan mah imam bahmu langsung ambu maka otomatis jamaah panika batal. Walahu dan ialah bagi makmum qat'uha adapun menghentikan qudwah dengan cara niat mufaroqah dengan cara niat mufaroqah. Wa kuriha dan dimakruhkan apa qat'un illa li udhrin kecuali karena uzur kamarodin seperti sakit wa tatwili imamin dan memperpanjangnya imam patut membaca al-baqarah umpamanya kemudian tak gelar sepanjangnya ya sudah mufaroqah saja oleh tapi liman la yasbiru di sini mana bi tak kuat ya. Mana bi tak kuat pada kambu. Kau tundu aja kata makan imam panika al-baqarah umpamanya. Ya sudah mufaroqah saja. Perkara deki yo komun pengurus tak wani milih. Watarku adapun meninggalkan bukan mubtada ya lopot watarkihi atof kamarodin watatwili imamin watarkihi dan meninggalkannya imam sunnatan kepada sunnah maksudatan yang dimaksud imam mangkana temu tak tahiyat awal maka tak napa mufaroqah tak makro karena piana makmum ndak ka salat saya tak sampurna. Walau nawa dan apabila niat siapa makmum kepada qudwah munfaridan seraya sendirian fi athna'i sholatihi di tengah-tengah salatnya makmum jaza maka boleh apa iktida wa tabi'an dan mengikuti siapa makmum munfaridan kepada itu ya benih hal niat siapa makmum kepada qudwah munfaridan kepada orang yang salat sendiri niat makmum maka orang ngabajang katibi bedoreng ngabajang katibian kita entar seperti itu bagi wa tabi'a dan mengikuti siapa makmum kepada munfarid. Kalau orang itu sedang tahiyat ya kita langsung tahiyat. Kalau orang itu sedang sujud ya kita langsung sujud seperti itu.
Fa in faragha maka apabila selesai imamuhu siapa imamnya makmum awalan lebih dulu di awal. Ini maksudnya di awal yakni selesai lebih dulu. Fa huwa maka adapun makmum kamasbukin adalah seperti makmum masbuk. Au huwa atau makmumnya yang selesai lebih dulu. Kita nemu orang bojang ketibi pas makmum. Ternyata orang itu bojang duhur, kita bojang subuh seperti itu. Kan berarti makmum mereka ada kan? Fantidharuhu maka adapun menunggu imam afdalu adalah lebih utama. Wa ma adapun sesuatu adroka yang menututihu kepada ma masbukun siapa makmum masbuk fa awwalu sholatihi maka adalah awal sholatnya masbuk. Fa yu'idu maka mengulangi siapa masbuk fi thaniyati subhin di dalam rakaat kedua subuh al kunuta kepada kunut. Wa maghribin dan maghrib atas syahuda kepada tasyahud. Maksudnya nggak nikah kadang mun gula lambe ki kana gula mikir pajang maghrib masbuk milo rakaat nomor telo kan tahiyat kan rakaat nomor 2 kok lamar tahiyat setong mun maghrib tahiyat keduaan kok mau tahiyat boleh tahiyat telo kok nambah gula di pikiran nggak gini kaki kan nikah bisa mungkin terjadi di beberapa orang tuh. Mak kok tahiyat dah boleh. Mak pada maghrib tahiyat telo kali. Enjak kok tak tahiyat berdua kok ngalak deki di budi bayin. Teko enggak gini kan. Jadi manabi kita jepok rakaat ketiga sekalipun kita tahiyat yaitu rakaat pertama bagi kita. Deki ketika bangun kita rakaat kedua waktuna tahiyat ya tahiyat lagi seperti itu. Kini kagalau na gula lamba gini kan. Jadi enggak konot umpamana pokoknya mereka konot ki berurukan pertama aja kok tak konot aja sih. Salah kan. Wa in adraka dan jika menututi siapa masbukhu kepada imam fi ruku'in di dalam ruku' mahsubin yang dihitung. Watma anna dan tumaknina siapa masbuk yakinan dengan yakin. Qabla irtifa'i imamihi sebelum bangunnya imamnya masbuk. An aqallihi dari minimalnya ruku. Adraka maka menututi siapa masbuk ar-rakaata kepada rakaat. Ini kasih kocak kejepok rakaat manabi kita kejepok rukun imam. Ruku yang memang dihitung untuk imam. Karena pada ruku itu tidak dihitung untuk imam. Contohnya imam panika abajeng 5 rakaat. Maka kita amak mau menenangi rakaat kelima, maka itu tidak bisa. Kenapa? Karena rakaat kelima itu adalah ruku' ghairu mahsubin lil imam. Rakaat ghairu mahsuba lil imam, rakaat yang tidak dihitung untuk imam. Imam ragu, kan mana bi ragu kok lempak apa oleh telok, maka waktu nambah kan. Ternyata pada hakikatnya itu rakaat kelima. Pas kita amak mau ke orang itu, maka ini ke masalah problem nih kah. Amak mom dek kau orang ngabejeng lebih kan ini. Tak bisa. Bahkan seumpamanya kita masbuk ya. Pas imam nambah sarokat, nyaman kebetulan kok cet kurang setong. Wah noro, tak bisa dah itu. Kita masbuk ya, kurang setong, mangkan imam pah temu ceke karokan merlema, benih pah nyaman kok bude kanjan arisan misan. Tak bisa itu. Usaha mufarokoh. Justru mau makmum betul makmum. Karena makmum dekat orang se benian lagu bajang. Karena kan tak bajang gini kan. Karena pun rakaat ataupun lebat. Ghairu mahsub. Berarti yang kep tak bajang gini kan se rakaat nomor 5 gini kan. Engke. Wa yukabbiru dan bertakbir siapa makmum li tahrumin untuk takbiratul ihram tsumma li ruku'in kemudian untuk ruku'. Falau kabbara maka jika takbir siapa makmum wahidatan dengan satu kali fa inna wa maka jika niat siapa makmum biha dengan wahidah at-tahruma kepada takbiratul ihram faqat saja in aqadat maka jadi apa salat wa illa dan jika tidak fala maka tidak jadi. Nikah manabi kita makmum masbuk imam sudah ruku' kita baru datang Allahu akbar. Maka takbirnya 2 kali, Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar ruku. Mana biar takbir sekalian, maka jadikan itu sebagai takbiratul ihram. Kalau dijadikan sebagai takbir ruku, ya otomatis masa beda pojang tak takbiratul ihram dan dia langsung ruku. Tak sah kan. Tapi mana bi kita kejapok
kajapo oh ini boleh terusnya ya. Walau adraka dan jika menututi siapa makmum hu kepada imam fi i'tidalihi di dalam i'tidalnya imam fama ba'dahu fama maka sesuatu ba'dahu setelahnya i'tidal wa faqa maka menyocoki menyesuaikan siapa makmum hu kepada imam fihi di dalam i'tidal aw ma ba'dahu i'tidal fama ba'dahu wa fi dzikrihi dan di dalam zikirnya i'tidal wa ma ba'dahu wa dzikri intiqalihi dan zikir intiqalnya imam anhu dari i'tidal fama ba'dahu la ilaihi tidak kepada i'tidal wa ma ba'dahu anhu ilaihi ya anhu itu zikir berikutnya manabi ilaihi zikir sebelumnya. Contohnya begini, imam tahiyat akhir, kita baru datang, takbiratul ihram, iya kan? Allahu Akbar. Maka untuk menyesuaikan posisi dengan imam, kita tidak usah takbir. Kenapa? Karena takbir untuk melakukan tasyahud itu adalah zikir ilat tasyahud, dan itu tidak perlu dilakukan makmum masbuk. Yang bisa dilakukan makmum masbuk itu adalah zikir intiqal anhu setelahnya. Seumpamanya kita kejepo imam sedang sujud pertama, maka kita Allahu Akbar takbiratul ihram langsung ngesujud, jangan takbir lagi, langsung ngesujud, langsung mahnyungsap. Deki setelah bangun dari sujud kita takbir juga karena intiqal anhu. Tapi mana bi intiqal ila untuk beralih ke sujud, yakni takbir sebelumnya, kita tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dalam rokaat ini kita panika tak ibitong rokaat. Tapi mana bi kajapo parapan aruko, kita tetap dianjurkan takbir, takbiratul ihram, pas takbir ruku. Kenapa 2 kali? Karena mana bi kajapo ruku di rokaat ini panika kita ibitong. Jadi intinya makmum masbuk yang rokaatnya panika tidak dihitung, maka untuk menyesuaikan posisi dengan imam tidak perlu takbir intikal, cukup takbiratul ihram saja. Tapi manabi ki ebitong rokaatah, maka ada takbir intikal di sana. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, aruku takbir intikal ilar ruku. Tapi manabi imam panika sudah sujud pertama, kita Allahu Akbar ya langsung sujud, pas tak usah takbir boleh. Seperti itu. Ngerti gini kayak gini? Ki kemana bi pas tepak aungku apa jang katon berak ki. Padahal kan mungkin ngala sesaat Allahu Akbar wah tak saja macam apa kun nerok bunte dan ini kan sepenting macam Fatihah kan tak ada apa kan mun paham tepak aungku. Wa idza sallama dan apabila mengucapkan salam imamuhu siapa imamnya makmum kabbara maka bertakbir siapa makmum masbuk tentu lagi liqiyamihi untuk berdirinya makmum au badalihi atau gantinya qiyam. Badalihi maksudnya mana bi ingat orang yang bejang toju ada yang bejang toju gadeki takbir ini karena ngani ka mana bi makmum masbuk panika posisi asolat toju imam maca tahiyat makmum masbuk imam walak salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makmum panika kan mau berubah mengganti posisi dari tahiyat ke berdiri. Sedangkan makmumnya panika cara bejang toju. Ki kan? Dia tasyahud toju. Dari mah ya Allahu Akbar. King bakunju toju. Kan dia sudah bejang toju. Ingkana jika ada mahallu, ingkana jika ada apa julus mahalla julusihi adalah tempat duduknya makmum. Wa illa dan jika tidak fala yukabbiru maka tidak usah takbir siapa makmum. Ngerti enggak nih kah? Ketika makmum masbuk akan bangun menambah rakaatnya, maka dia disunahkan takbir intiqal kalau duduk yang dia lakukan di saat rakaat terakhir imam itu adalah memang posisi dia duduk. Contohnya kita makmum masbuk melo 2 rakaat. Imam rakaat keempat, kita rakaat kedua. Jadi rakaat kedua itu kan memang posisi duduk. Oke kan? Bagi kita. Maka ketika bangun kita takbir.
Tapi Nabi imam rokaat keempat, kita rokaat ketiga, maka nanti ketika bangun kita tak usah takbir. Jadi imam ngelok salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah langsung berdiri saja. Tak usah takbir. Tak usah takbir intikal. Kenapa? Kenapa tidak ada takbir intikal di situ? Karena di situ bukan mahallul julusnya kita. Kita sudah, ini kan rakaat ketiga ya bagi makmum ya. Tapi perpindahan rakaat ketiga ke rakaat keempat itu ada takbir intikal, Allahu Akbar, gitu kan? Sedangkan takbir intikal ini sudah kita gunakan saat kita masih makmum. Ngerti? Jadi imam rakaat keempat mau baca tasyahud itu kan Allahu Akbar. Kita otomatis Allahu Akbar juga. Kita baca tahiyat di rakaat ketiga. Makmum rakaat, imam rakaat keempat. Imam ngelok salam, otomatis kedduahnya kita peke. Kita mau bangun, tak usah takbir lagi. Kenapa? Karena takbir intikal dari rakaat ketiga ke rakaat keempat sudah dipakai tadi. Kita pada bejang ban imam itu. Jadi mana bi takbir boleh? Ini kan nambahinnya, mana kebaik tibinya, mana bid'ah deh. Oke. Jadi intinya beginilah. Intinya mana bi posisi kita sebagai makmum masbuk itu bukan posisi duduk, kita mau bangun tak usah takbir boleh. Biasanya posisi-posisi kencil kan sebeni tempat kan. Ini kan wa illa fala yukabbiru. Wa illa, dan jika tidak fala yukabbiru, maka tidak sunat takbir makmum itu. Kalau tidak takbir, otomatis tidak usah angkat tangan kan. Jadi kan Fathul Qorib itu mengangkat tangan ketika takbir, gitu kan? Babu sholatil musafir. Bak abid nih. Mana di apa? Kalau takbir di bumi tidak sah sholat. Enggak, tak was betal. Tak was betal betul. Orang dia pun bid'ah gitu. Ya tak sekepin bid'ah itu tidak membatalkan sholat. Bunyi pas sekepin bid'ah membatalkan sholat. Tak sunnah seperti itu. Cukup ki babu salatil musafir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah.